Dan iNews siang ini kami awali dari viral di media sosial, warga teriak peringatkan masinis kereta api Majapahit lantaran rangkaian gerbong kereta terlepas saat diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Lepas, tahan Pak, tahan Pak, tahan Pak. Viral di media sosial. Video yang memperlihatkan sambungan lokomotif dengan gerbong rangkaian kereta api Majapahit terlepas. Warga dan satpam berteriak memberitahu masinis. Momen lepas, mundur lagi aja Pak, mundur. Sementara itu, kopler atau penyambung rangkaian tidak lagi terpasang. Peristiwa ini terjadi di dekat stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat lalu. Masinis pun menyadari hal ini dan langsung mengerem. Menurut PT KAI, saat itu rangkaian kereta api Majapahit baru saja berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju Malang dan memastikan rangkaian kereta telah lolos inspeksi sebelum berangkat. Pihak PT KAI pun meminta maaf atas keterlambatan jadwal keberangkatan kereta akibat peristiwa ini. Sebelum keberangkatan, sesuai SOP, rangkaian telah menjalani pemeriksaan lengkap, termasuk pengecekan sarana, penyambungan kopler, saluran air brake, rantai pengaman, serta uji rem statis. Dan saat itu seluruhnya dinyatakan layak operasi. Saat rangkaian mulai bergerak, kopler atau alat perangkai mengalami gangguan dan terlepas. Masinis segera melakukan pengereman setelah mendapat informasi dari petugas keamanan dalam atau PKD dan sebagian warga yang melihat kejadian tersebut. Selanjutnya PT Kereta Api Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan bahwa keselamatan serta keamanan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, terkait penyebab lepasnya sambungan gerbong kereta kini masih didalami petugas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 wisatawan asal Cina tewas dan 8 terluka akibat minibus yang ditumpangi di Buleleng, Bali terjun ke jurang. Sopir minibus diperiksa polisi. Sebuah minibus yang ditumpangi sebanyak 13 penumpang warga Cina di Buleleng, Bali terlibat kecelakaan maut, bahkan beberapa korban terpental hingga masuk perkebunan warga. 5 orang dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut dan 8 orang mengalami luka-luka. Mobil minibus juga mengalami kerusakan cukup parah dalam peristiwa tersebut. Para korban meninggal dunia dibawa ke ruang jenazah RSUD Buleleng, sementara korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif pihak rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, polisi tangkap sopir minibus untuk dilakukan pemeriksaan. KS tersebut mengangkut 14 orang, terdiri dari 1 orang supir warga negara Indonesia, kemudian juga 13 orang WNA Cina yang terdiri dari 12 orang dewasa dan juga 1 anak-anak. Ya, dari kejadian tersebut juga tadi sempat 30, kemudian kurang lebih ada 5 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Penyebab pasti kecelakaan masih menunggu otoritas terkait untuk memastikan penyebabnya. Dari Buleleng, Bali, Pandey, iNews melaporkan. Pemirsa, pencuri motor yang satu ini bisa dibilang apes. Ban motor yang baru dicurinya di permukiman Tambora, Jakarta Barat kempes. Alhasil pelaku ditangkap warga saat sedang menambal ban motor curiannya itu. Warga mengamankan seorang pencuri motor di pos keamanan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Pria asal Lampung ini ditangkap saat sedang menambal ban sepeda motor yang kempes usai dicurinya. Alhasil, pelaku pun babak belur diamuk massa. Sementara 1 pelaku lainnya kabur. Bang, ini motor gue bang, kok bisa dari mana? Ya saya udah tahu bang ini. Mendingan ente sahabat sandiwara 2 ya, ente mendingan ngubat dulu gimana. Nanti pada saat si pelaku datang, baru kita segap deh. Saya pikir gak datang lagi nih si pelaku. Ternyata gak lama datang. Udah saya langsung segap aja langsung. Yang 1 lagi punya motor. Polisi yang datang ke lokasi kewalahan saat membawa pelaku ke mobil patroli.
Pelaku kini ditahan di Mapolsek Tambora dengan barang bukti kunci letter T, alat isap sabu, dan motor korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Masih dari Tambora, Jakarta Barat, pemirsa, pasangan suami istri jadi korban penjamretan handphone di gang sempit. Korban tak berkutik saat pelaku menodongkan senjata api. Suami istri pengendara motor yang hendak berjualan jadi sasaran pelaku penjamretan di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku menjamret handphone korban hingga terjadi tarik-menarik dan terjatuh. Pelaku menodongkan senjata api dan golok hingga membuat korban takut dan membiarkan HP-nya dibawa kabur pelaku. Kesempatan melihat mama saya main handphone, yaudah jadi pelaku ini langsung ngambil handphone. Sempat terjadi tarik-menarik juga. Yang diambil itu bukan handphone yang dipegang gitu, jadi handphone yang keluar dari tas mama saya. Entah kenapa itu handphone bisa keluar dari tas mama saya. Ya udah, pada saat tarik menarik orang tua saya udah ditodong pistol, ditodong golok kayak gitu. Kini kedua pelaku masih diburu polisi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Setelah 8 bulan hilang, polisi membentuk tim khusus mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho. Polisi mengaku sulit mencari bocah 6 tahun itu akibat tidak ada rekaman CCTV. Delapan bulan berlalu sejak Alvaro hilang diduga diculik orang. Selama 8 bulan, keluarga tak henti mencari bocah 6 tahun itu, namun tak juga menemukan hasil. Kapolsek Pesanggerahan AKP Syala Syah'ala mengaku selama ini pihak kepolisian terus berusaha mencari Alvaro, namun tak membuahkan hasil akibat tidak adanya rekaman CCTV. Setelah kasus ini viral, pihak kepolisian segera membentuk tim khusus untuk mencari Alvaro. Karena CCTV yang ada di daerah sana sifatnya 1 hari hilang, itu jadi pada saat Pak Tugimin menyampaikan laporan pada pukul 8 malam, CCTV itu sudah hilang, rekamannya sudah hilang karena memang rekaman itu hanya yang sifatnya per hari di DVR itu. Sudah kami dari pihak Polsek Reskrim, Unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga dari Resmob Polda Metro Jaya juga bergabung secara intens, saling berkomunikasi. Setiap ada informasi yang masuk kami selalu menyampaikan dan mendalami dan juga menindaklanjuti. Hingga kini tim gabungan belum bisa menyimpulkan apakah hilangnya Alvaro akibat tindakan penculikan atau bukan. Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro nyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa kembali bertemu dengan putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 tahun berlalu, 3 bocah hilang warga Dusun Pulka, Desa Namanjahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara belum juga ditemukan. Keluarga korban meminta kepada Kapolda Sumatera Utara agar dapat memberikan bantuan sehingga anak mereka bisa ditemukan. 3 pria mendatangi Polda Sumatera Utara untuk meminta pertolongan kepada Kapolda Sumatera Utara dan Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara agar dapat mengungkap hilangnya 3 anak mereka. Di tahun 2020 lalu, warga Kabupaten Langkat dihebohkan dengan hilangnya 3 bocah berusia 7 tahun. Ketiganya yakni Yogi Triherlambang, Nizam Aufa, dan Alvis. Setiap harinya warga dan polisi melakukan pencarian. Namun hingga kini sudah 5 tahun dari kejadian, nasib ketiga anak belum juga diketahui sedikit pun. Para orang tua korban berharap kiranya Kapolda Sumatera Utara dapat terus melanjutkan penyidikan dan berkoordinasi dengan Polda wilayah lainnya. Anak wilayah yang ada di Kota Makassar, sehingga mereka dari Polda Sumatera Utara dapat menghubungi Polda Makassar untuk menanyakan atau ada keterkaitan masalah anak-anak kami yang hilang di tahun 2020. Hilangnya ketiga bocah 7 tahun itu terjadi pada 18 Oktober 2020 lalu, saat ketiganya melihat alat berat yang sedang bekerja menggali area parit di perkebunan Langkat, Nusantara Kepong. Seperti kasus penculikan Bilkis, bocah di Makassar yang ditemukan di Jambi,
Besar harapan orang tua, anak mereka dapat ditemukan sehingga ada kejelasan hukum dari pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut kiat-kiat mencegah penculikan anak dengan mengajarkan anak melindungi diri. 1. Ajari anak aturan izin ibu atau ayah dulu. Hal ini dilakukan agar setiap kali ada orang lain yang ingin mengajak anak ke suatu tempat atau menawarkan sesuatu, maka si anak harus menanyakan terlebih dahulu pada orang tua atau pengasuh mereka. 2. Ajari anak untuk menolak ajakan atau tawaran orang tak dikenal. Beritahu anak tidak apa-apa menolak pemberian dari orang asing. Tidak hanya menolak pemberian hadiah, namun anak juga perlu menolak permintaan orang asing yang membuat mereka tidak nyaman. Kemudian 3, ajari anak mengingat nomor HP orang tua. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan anak dalam situasi darurat serta memperkuat komunikasi dan hubungan keluarga. 4. Hindari anak pakai perhiasan mencolok atau bawa ponsel. Langkah ini sebagai antisipasi mengundang niat jahat pada anak. Lalu 5, ajarkan keterampilan dasar bela diri. Latihan bela diri dasar berguna untuk berjaga-jaga bila anak tidak bisa melarikan diri dalam situasi percobaan penculikan. 6. Awasi selalu anak saat bermain. Dan 7, ajari anak minta tolong satpam atau polisi saat tersesat. Orang tua wajib beri pemahaman pada anak tentang orang dan waktu yang aman untuk si anak meminta bantuan dan berbagi informasi pribadi.